Epiblas itu apa? Saya susah nerangin ya. Jadi sebelum jadi mesoderm, ektoderm, endoderm itu pertama kan epiblas dulu, ya Kak? Lapisan di embrio ayam itu ada namanya epiblas, ada yang namanya hipoblas. Lalu hipoblas ini nanti akan menjadi ektoderm kalau sudah lapisan mesoderm masuk di antara mesoderm paraksial, yaitu ya tidak lain adalah somit. Somit itu yang berjalan dari kepala sampai dari kepala sampai ke kaudal. Nah, itu adalah merupakan calon daripada otot itu ya. Nah, jadi selama perkembangan embrio bakal sel otot tadi yang dari mesoderm somit ya, yang berasal dari sel epitel epiblas berkembang ya kan, menjadi sel-sel epitel di somit otot dan menjadi apa? Menjadi mesenkim di daerah somit, gitu ya. Nah, di dalam proses perkembangan otot kita sebut dengan situ diferensiasi otot. Pertama kita akan menjelaskan bagaimana pembentukan diferensiasi daripada otot rangka pada masa embrionik. Nah, Anda, saya cari gambar dulu ya. Anda punya buku pattern nggak? Anda punya buku pattern nggak? Saya tanya. Halo. Ada Bu. Ya, Anda baca deh otot itu pembentukan somitogenesis pada apa? Apa? Nyari gambarnya kemarin ada. Bilang. Hmm. Nggak bisa ngapa-ngapain tadi malam sakit banget. Oh, merah. Gak usah dikupas aja potong panjang. Buang. Ntar yang nyari gambar. Ada nggak ada ini. Ya, mungkin besok kelas A ya, kelas B ya, 2 jam itu. Besok kita nggak ada Bu, kayaknya kelas B. Hmm. Oh, kamu udah di luar awal ya? Bu, kita kemarin jam 2 jam. Iya, nggak ada. Nanti nanti saya ini deh. Jadi otot itu ya berasal dari sel-sel mesenkim. Sel mesenkim itu adalah sel-sel yang belum mengalami diferensiasi. Diferensiasi itu belum terspesialisasi menjadi A atau jadi B, belum ada masuk ke umum sel mesenkim. Nah, lalu sel mesenkim ini akan berkembang menjadi sel mioblas yang dicirikan oleh apa? Mioblas itu jumlah ribosomnya jadi apa banyak, ya kan, punya apa proribosom helix saat pembentukan molekul untuk diperlukan untuk pembentukan miosin karena di namanya otot itu kan ada filamen ya, ada miosin, ada filamen sitoplasmik, ada mikrotubul. Nah, itu namanya mioblas. Nah, kalau kita lihat seperti ini gambarnya, ini awalnya adalah sel-sel mesenkim ya di tubuh. Kemarin kita kan sudah waktu pembentukan ginjal kan Ibu bilang sel mesenkim, sel mesenkim. Jadi eh, jadi mesoderm splanchnik ya kan waktu pembentukan apa sih jantung juga gitu ya kan dia mengalami pelipatan. Nah, karena mesoderm splanchnik. Nah, di antara mesoderm itu ada sel-sel mesenkim. Jadi sel mesenkim itu tersebar di seluruh tubuh di setiap jaringan gitu ya. Nah, sel mesenkim ini dia belum berdiferensiasi ya kan. Nah, lalu dia akan berkembang menjadi mioblas. Nah, ini tadinya nih ini kan sel apa mesenkim yang A ini. Nah, ketika dia menghasilkan ribosom banyak, ribosom banyak, terus menghasilkan ribosom, menghasilkan filamen, filamen dan sebagainya. Nah, dia akan berkembang menjadi mioblas.
sel bakal sel otot, ya kan, blast fungsi sel otot muda. Ya karena dia mencirikan adanya ribosomnya banyak, mulai mensintesis filamen aktin dan miosin. Nah, ini namanya di tahap apa? Mioblast, gitu ya. Nah, ini, jadi awalnya banyak nih, sekitar sini banyak. Nah, terus tahap ketiga adalah pembentukan myotub. Nah, tadi tabung apa namanya? Tabung otot. Nah, tabung otot itu ditandai dengan bentuk apa? Mulai adanya inti multinukleat. Jadi intinya mulai banyak terus panjang ya. Nukleus itu tersusun dalam rantai yang panjang. Sehingga itu terjadi proses pembentukan miofilamentogenesis secara aktif dan filamen-filamen kooperatif nampak di bagian perifer banyak ribosom memperlihatkan lanjutan sintesis protein lalu membentuk serat otot. Nah, kita lihat nih ya. Lalu sel ini akan berkembang bentuk myotub. Nah, jadi tadi yang bentuknya seperti begini ya, dia mulai membentuk apa? Sel otot yang berbentuk tabung. Ini kayak tabung seperti ini. Nih, kayak tabung. Nah, gitu ya. Terus ini sel mioblast ya kan tadi sel mioblast tadi ini kan belum berfusi ke sini. Mulai terbentuk adanya nih lihat nih ada filamen-filamen aktin berkontraktil dan seterusnya. Sehingga nanti dia akan membentuk apa? Membentuk otot rangka seperti ini. Dan intinya mulai apa? Mulai banyak nih. Nih inti sel multinukleat. Nah, itu jadi tahap pembentukannya adalah pembentukan apa? Sel mesenchyme yang mulai mensintesis seperti ribosom. Sel mesenchyme banyak. Ini cuma satu digambarkan. Jadi banyak beginian, paham ya? Banyak ya. Jadi mesenchyme banyak ratusan sel seperti ini. Lalu tahap mioblast ya kan? Tahap mioblast lalu tahap mioblast dengan inti banyak 1, 2 gitu ya, dengan inti banyak. Nah, baru tahap pembentukan myotub. Jadi saraf berbentuk seperti tabung, baru terbentuklah apa ini namanya mionukleus sel otot rangkep seperti ini. Ya, tahapnya seperti itu. Nah, oke. Nah, serat otot itu terbentuk dari fusi sel-sel yang terpisah tadi. Nah, tadi kan ini kan selnya ini kan ada sel ini banyak nih. Nah, ketika terbentuk seperti ini, mulailah sel-sel 15 yang terpisah tadi berfusi ya, berfusi dengan si myotub tahap myotub tadi gitu ya. Jadi serat otot terbentuk dari fusi sel-sel yang terpisah kan mesenkimnya banyak yang membentuk mioblast tadi, myotub mioblast. Jadi mioblast itu berfusi nih ya kan membentuk apa myotub aktif mensintesis aktin dan miosin. Ketika dia ini mulai berfusi ini kan belum berfusi. Ketika bergabung dengan inti nanti dia akan berfusi seperti ini. Nih, nempel nih jadi sel inti gitu awalnya. Nah, setelah berfusi mulai mensintesis apa kalau udah ada inti? Mulailah mensintesis filamen-filamen aktin dan filamen miosin supaya bisa berkontraksi. Lalu miosin dan aktinnya adalah protein kontraksi yang setelah disintesis tadi, ya kan? Nah, dia ada tebal, terang, tipis ya, sehingga gelap, terang, tipis. Nah, setelah dewasa, maka myotub tadi ya kan mulai menempati posisinya, ya kan? Nah, nuklei akan pindah kemana? Ke dalam membran tepi membran, sehingga terbentuk otot rangka. Seperti ini pembentukannya. Enggak? Oke. Nah, transisi isoform dalam perkembangan otot. Ya. Kalau pada tunas anggota manusia itu populasi mioblast itu ya kan akan membentuk apa? Menjadi apa? Bentuk yang isoform. Jadi bentuk isoform masih apa sih artinya bentuk apa isoform? Ada yang tahu bentuk isoform? Iso apa iso? Apa artinya isoform? Iso apa artinya? Iso pernah dengar kan? Isoform masih form bentuk yang sama kan? Otot kan sama semuanya ya enggak?
membentuk apa struktur isoform. Nah, populasi sel myogenik tadi pada tunas anggota muncul sebagai apa? Muncul di dalam tunas anggota dalam waktu yang berbeda-beda, ya, di mana populasi awal mioblas itu tidak apa? Tidak kelihatan sebagai prekursor, ya apa? Di dalam populasi untuk selanjutnya itu nggak akan muncul gitu loh, ya. Nah, lihat. Perkembangan daripada sub otot itu dimulai dari apa? Berasal dari mesoderm paraksial. Terus tahap pembentukan apa? Myogenik spindle bermigrasi. Terus tahap penempatan daripada otot-otot yang matang yang tadi ini ya, yang 3 ini. Itu ya pembentukannya. Nah, kalau pembentukan apa? Oh, itu tulang lain ya. Kira-kira itu pembentukannya. Ada yang bertanya di sini? Ada, itu bentuk otot rangka. Nah, sekarang dulu. Aduh, sakit banget. Nah, pembentukan apa? Otot rangka yang hanya pembentukan otot rangka seperti tadi. Sekarang bagaimana perkembangan otot yang ada di seluruh tubuh kita gitulah, dan semuanya dari sel-sel mesenkim juga. Nah ya, nah itu tahapannya pertama dari mesoderm paraksial tadi ya, tahap pembentukan spindle myogenik ya kan yang bermigrasi, lalu penempatan pada bagian otot yang telah masak. Jadi sel-sel myogenik ya kan berkumpul di daerah apa? Perifer ya kan? Daerah perifer disebut dengan apa? Blastem. Blastem itu bakal atau masa-masa otot pre-muscle. Jadi sebelum jadi otot namanya pre-muscle massa atau blastem otot. Nah, blastem otot ini akan split ya kan menjadi apa? Menjadi primordial otot. Lalu setelah bentuk primordial otot, maka muncul apa? Aparatus apa elemen-elemen kontraksi, ya kan, yang membuat apa? Otot tadi, otot polos tadi mampu untuk apa? Berkontraksi, ya kan, gitu karena udah dibentuknya elemen apa tadi protein, aktin, miosin sama dengan pembentukan otot rangka. Cuman kalau otot rangka tadi kan ada fusi, ada apa? Itu dari mesenkim. Kalau ini asalnya dari apa? Dari sel myogenik dari mesoderm paraksial. Kalau tadi otot rangka dari mesoderm apa? Mesoderm apa tadi? Rangka mesenkim. Gitu ya. Nah, setelah berkontraksi berarti kan sel-sel dari apa premuscle muscle 14 stem muscle tadi mulai kalau udah ada kontraksi berarti sudah terspesialisasi ya kan. Terspesialisasi menjadi apa? Menjadi otot. Otot apa? Bisa otot jantung atau otot polos. Gitu ya. Benar sini. Oh, tadi kan saya jelasin dengan otot rangka. Ya kan? Kalau otot rangka itu kan mulainya dari ini, dari tahapan ini, dari sel mesenkim, ya kan terspesialisasi jadi mioblas. Nah, kalau di sini, kalau otot yang ada seluruh tubuh, otot polos, otot jantung itu, ya kan dari mesoderm paraksial, bukan dari mesenkim yang bermigrasi menjadi sel-sel myogenik, itu menepati apa dan akan pindah ditempati oleh sel-sel yang sudah sel-sel otot yang sudah matang. Nah, tahapan itu muncul dari apa? Sel paraksial mesoderm tadi akan bentuk blastem, calon otot. Nah, calon otot itu namanya premuscle massa yang akan menjadi apa? Muscle primordial. Ketika dia sel-sel itu mensintesis protein kontraksi, miosin, mulailah dia berkontraksi dan mulailah dia terspesialisasi menjadi otot. Apakah bisa otot jantung ataupun otot polos gitu ya. Nah, itu otot yang ada di seluruh tubuh. Nah, kalau otot yang ada di trunkus, ya trunkus itu apa? Di badan, tunas anggota itu dari somit, beda lagi. Nah, somit itu adalah mesoderm, mesoderm dorsal. Nah, dia itu mempunyai perilaku seluler yang berbeda, gitu ya. Dan dia prekursor dari otot-otot yang ada di abdomen.
ya kan, yang melepaskan diri dari somit sehingga membentuk apa? Membentuk apa? Tunas somit, ya kan? Nah, itu ya. Terus, nah, dia akan membentuk apa? Bermigrasi ke daerah apa? Ke ke daerah flank itu, ke daerah yang mengapit apa ya? Ke daerah di antara apa sih ini? Dinding-dinding apa? Dia masuk tuh apa ya? Ke daerah dihapit dalam bentuk apa sih? Masa-masa premasal dia apa? Terpisah split di antara itu loh apa? Di antara masa premasal tadi gitu loh. Paham nggak maksud sini? Dia beremigrasi ya kan? Beremigrasi, sel-sel itu beremigrasi di antara flank. Flank itu kan di antara bentuk-bentuk di antara masa-masa premasal tadi. Terus itu split terbagi menjadi 4 masa. Nah, 4 masa itu menjadi masa apa? Menjadi apa? Obliku, masa otot obliku yang ada di dinding-dinding abdominal gitu ya. Nah, lalu akhirnya dia tumbuh terus ya kan, menjadi suatu apa? Masa otot yang menutupi apa? Abdomen daripada ventral. Tuh. Nah, kalau otot apa? Kranial di muka, otot muskular berasal dari mesodem paraksial juga, ya kan? Yang apa? Yang tersusun dari apa? Muskular kranial yang paling utama kalau ini ya kan. Nah, beberapa ada yang berasal dari apa? Ada beberapa apa ada beberapa apa asli ya. Ada juga yang berasal dari otot yang berhubungan dengan neural dari kranial dan otot-otot daripada serviks. Ya, itu. Nah, ini kalau kita lihat asal muasal daripada otot. Nah, ini adalah pada masa embrio somit 1 sampai 3, ya kan, itu untuk apa? Otot ekstrinsik mata. Somit 4, somit itu banyak tuh sampai ke bawah ya. Itu untuk otot rahang atas dan rahang bawah. Somit 5 untuk apa? Untuk rektus mata lateral. Somit 6 untuk apa? Untuk apa? Ini untuk otot lengkung-lengkung aorta lainnya seperti juga rahang yang sedang untuk otot pembukaan rahang. Nah, somitomer 7, somit ke-7 itu untuk apa? Lengkung bransial ya kan. Nah, somit 1 2 untuk apa? Untuk otot laringeal dan paringeal. Nah, ini semuanya ada. Trunkus somit itu asal otot apa? Ini akan menjadi trunkus apa? Otot trunkus diafragma tunas anggota. Ini somit yang ada di trunkus badan. Jadi kan banyak ya. Walaupun somit, ibu bilang somit tadi somitnya berbeda-beda. Nah, mesodermus planik itu menjadi apa tadi? Otot jantung, ya kan? Otot polos, segat, status respiratori, otot di situ. Mesenkim lokal tadi untuk menentukan otot polos, ya, dan otot muscle pil arrectorus, ya, seperti itu. Kalau otot tadi, otot rangka dari apa tadi? Rangka masih ingat? Dari mesenkim. Oke. Kira-kira itu. Jadi mekanisme asal muasalnya beda, tapi mekanisme pembentukannya yang beda hanya di otot rangka. Kalau di otot rangka itu ada fase apa? Miotup. Kalau di otot polos atau jantung tidak ada fase miotup. Ya tidak, hanya ya ketika dia sel-selnya sudah mengalami apa spesialisasi, dia akan menghasilkan suatu protein kontraktil, aktin dan myosin sehingga dia kembang menjadi sel-sel otot. Gitu ya. Sampai sini ada yang bertanya? Nah, ini stadium histogenesis, Pak, pembentukan otot jantung nih tadi yang saya bilang.
Nah, dari mesoderm prekardial, ya kan, nih ototnya seperti ini, membentuk miosit dindingnya, dinding tabungnya. Nah, miosit ini selama miosit itu ada pada masa embriogenesis apa lanjut. Nah, di mana sel-selnya itu tadi seperti ini pembelahan. Nah, ketika pembelahan dia mulai kalau sudah jumlahnya sudah miosit pada saat postnatal membelah, ketika sudah jumlahnya sudah tertentu, maka dia mulai mensintesis protein filamen kontraktil, mulai mengassembling, mulai merakit protein kontraktil untuk berkontraksi sehingga terbentuklah otot jantung. Paham sampai sini? Sama, itu ya. Yang beda cuma pada otot rangka, itu ya. Saya nggak jelasin lagi, kayak sama semua pembentukannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kita masuk ke struktur otot, ya. Otot itu ada bermacam-macam, ya. Nih. Jadi otot itu selalu berpasangan dengan tulang, ya kan, sebagai alat gerak aktif. Karena dia aktif menghasilkan kontraksi yang dipicu oleh saraf yang berasal dari saraf itu mengeluarkan neurotransmitter sehingga memacu otot itu untuk berkontraksi. Nah, berdasarkan cara kerjanya ada otot-otot volunter dan involunter. Involunter itu adalah otot yang tidak sadar, di mana kerjanya tidak sesuai dengan kehendak kita, gitu ya. Nah, sedangkan otot tertentu sadar seperti otot rangka, dia bekerja sesuai dengan kehendak kita. Nah, otot itu biasanya dibungkus oleh suatu lapisan, sama dengan otak, sama dengan medula, sama dengan saraf, punya lapisan pembungkus, ya. Otot itu lapisan pembungkusnya namanya epimysium, perimysium, endomysium. Epimysium itu adalah jaringan ikat luar yang mengelilingi otot rangka, ya. Perimysium itu adalah lapisan membungkus berkas, satu berkas. Jadi ada otot, banyak otot dibungkus, lalu otot yang tadi banyak tadi dibungkus lagi menjadi perimysium. Nah, endomysium itu lapisan jaringan yang membungkus serabut otot. Satu serabut otot dibungkus oleh endomysium, ya. Yang tersusun ares miofibril, ya kan, miofibril yang dibangun oleh filamen dibungkus oleh endomysium, gitu ya. Nah, otot itu letaknya ada yang somatis dan visceral berdasarkan pelekatan yang melekat di rangka atau juga yang melekat tidak pada rangka. Nah, istilah kerja otot itu Anda bisa lihat bahwa tangan itu tangan kita bisa diterlungkupkan lalu ditengkurapkan tangan kita, kaki kita bisa dibuka, dilebarkan. Maka kerja otot itu biasanya bisa saling berlawanan, ya. Misalnya flexor itu juga extension, aduktor lawannya abduktor, levator depressor, protraktor retraktor. Nanti Anda lihat kerja otot itu bisa mengkerut, bisa juga membuka, seperti pada anus, seperti pada otot-otot pada sphincter pylorus pada lambung, ya. Kapan dia harus membuka atau tutup itu ada mekanisme terjadi. Mekanisme kerja otot itu berdasarkan daripada fungsinya. Nah, otot itu juga bisa namanya itu berdasarkan pada seratnya. Ada serat melintang, ada serat rectus, oblique dan rectus. Ada juga berdasarkan kerjanya tadi yang elevator tadi. Ada berdasarkan bentuknya. Bentuknya ada serratus, trapezius seperti trapesium, bentuknya seperti deltoideus. Nah, berdasarkan posisinya. Kalau otot yang di pectoral, jadi kita bisa bicara nama otot itu otot pectoralis, temporalis, berarti otot yang ada di tulang temporal. Torakis, otot yang berada di torak, jadi berdasarkan posisinya, ya kan? Nah, biasanya orang itu berbicara otot berdasarkan posisinya, ya. Otot tulang belakang, otot vertebrae, ya kan? Otot lim itu kan. Nah, bisa juga berdasarkan bentuknya, tergantung mana yang mau dipakai. Nah, otot rangka itu melekat pada rangka, ya kan? Bagian yang melekat pada rangka itu adalah bagian tendon biasanya, ya. Jadi seberkas daging itu adalah otot yang dilekatkan pada rangka, dengan yang melekat pada dengan rangka itu namanya tendon yang bagian digerakkan, dan bagian satu sisi lagi otot itu tidak bisa digerak, namanya origin.
Nah, otot rangka itu ada otot rangka aksial, yaitu yang utama dari badan, ada anggota gerak, branchiomerik, dan otot yang ada pada kulit. Nah, otot rangka itu ada otot non rangka itu berarti otot yang pada pembuluh darah, bola mata, pada rambut. Dan ada lagi otot jantung tersendiri dan otot yang ada pada organ-organ elektrik. Nah, Anda harus mengenal nama istilah otot itu ada tendon, ligamen, ada fascia, insersi, origin. Tadi Ibu sudah bilang bahwa otot itu berasal dari miotom atau hipomer. Nah, tadi ada origin, bagian otot yang tidak digerakkan, insersi bagian otot yang biasa digerakkan, ya, fascia itu adalah jaring ikat kendur yang mengikat otot dengan kulit, ya kan? Ada tendon dan ligamen, Anda harus paham. Nah, otot rangka pada ikan itu kalau kamu beli ikan tongkol dipotong, maka ada bagian daging di atasnya tulang, ada bagian di bawah tulang, ya enggak? Daging yang di atas tulang itu biasanya namanya otot epiksial, dan daging yang ada di bawah tulang namanya otot hipaksial. Ya, seperti itu. Nah, dipisahkan oleh namanya septa atau sekat. Ya, sekat. Nah, oke. Nah, otot itu otot pada aksial pada ikan ya. Ada lagi otot yang ada pada anggota gerak pada tangan dan kaki. Kalau pada ikan di sini adalah ototnya ada pada sirip. Nah, ikan-ikan modern sekarang, ikan mas, ikan bandeng itu otot tulang siripnya itu tidak mengandung otot, nggak ada dagingnya, ya kan? Kalau kamu makan ikan kan tulang siripnya dibuang. Pada ikan-ikan primitif itu otot siripnya itu punya daging, berarti punya otot. Nah, pada tetrapoda otot apendikular itu dibentuk dari mesenkim, berasal dari hipomer. Nah, di dalam pada tetrapoda otot-otot apendikularnya itu di dalamnya ada rami ventral, serabut saraf, gitu ya. Nah, lalu otot jantung pada ikan itu berasal dari mesoderm splanchnic, ya kan, bagian hipomer yang diinervasi oleh saraf otonom ketiga. Ada lagi otot hipobranchiomerik pada ikan itu berada di bawah faring dari gelang-gelang pectoral sampai ke rahang, itu hipobranchiomerik. Nah, itu diinervasi oleh saraf kranial 12 dan mengandung rami ventral dari saraf cervicalis. Ada lagi otot ekstrensik bola mata. Nah, itu adalah otot yang terdapat pada bola mata, ya kan? Nah, dari miotom, otot pencernaan. Dari saluran pencernaan itu juga punya otot. Sarafnya itu adalah diinervasi oleh saraf otonom, saraf yang tidak sadar. Nah, ototnya itu dia biasanya bisa melingkar, bisa juga tersusun memanjang. Nah, otot bransial itu bergaris melintang, volunter, namun selang perempuannya adalah otot polos, sama adalah otot polos saluran pencernaan bransial ini, ya. Oke, nah kalau pada ikan siklostomata, ya kan? Nah, pada ikan siklostomata tidak punya septum, tidak segmentasinya ada, tapi tidak ada septum. Nah, aksial skeleton itu juga absen sehingga miomer, ya kan, di sisi miomer itu daging-daging ikan itu tersisip pada miosepta, ya. Miomer dan miosepta itu berlipat-lipat, ya, berlipat-lipat. Berlipat, tapi lipatannya itu sangat halus pada ikan siklostomata. Nah, dia tidak punya hipobransial otot, terus tidak punya apendikular otot, tidak bransial ototnya juga tidak ada. Nah, dia punya otot intrinsik mata untuk yang berkembang di dari otot kepala, ya kan? Oke, kita lanjut. Saya potong. Kalau pada ikan berahang itu punya rahang atas, rahang bawah seperti ikan mas. Nah, kalau kita potong kayak ikan tongkol juga itu ikan berahang, dia punya otot bagian atas yang dipisahkan oleh tulang belakangnya itu, dan otot bagian bawah yang sebagian besar untuk melindungi organ pencernaannya. Ya, kalau kita buang perutnya maka tinggal ototnya kiri kanan yang tipis gitu ya. Nah, otot hipobransial itu sangat jelas. Nah, dia itu meluas dari gelang-gelang pektoral sampai lengkung visceral, ya, tersusun secara longitudinal. Nah, seperti pada corpo mandibularis,
yang bertanggung jawab untuk membuka rahang. Jadi membuka rahang itu berarti membuka mulut. Nah, itu jelas banget ototnya. Nah, otot apendikular pada ikan berahang itu ada bagian dorsal. Ya, bagian dorsal merupakan massa otot yang meluas, ya kan? Dan ada massa otot bagian ventral, dan otot-otot itu semua berasal daripada gelang-gelang pektoral yang tertanam di dalam rangka aksial, gitu ya. Itu ikan berahang. Nah, dia punya otot ekstrinsik mata. Itu apa? Ada 4 rectus muscle, yaitu anterior, posterior, superior, inferior, ototnya pada mata. 2 oblique muscle, otot oblique 2, di bagian superior dan bagian inferior, ya. Nah, itu otot-otot yang ada pada ekstrinsik otot mata ekstrinsik. Tetrapoda pada amfibi itu punya otot epaksialis, punya otot hipaksialis, punya gelang otot-otot pada gelang pektoral. Ya, ini perlu dicatat nih. Nah, otot hipaksialis itu ada 3 kelompok. Kelompok subvertebral yang ada di antara tulang-tulang vertebral, ya kan, adanya itu yang adanya proses transversus, ada otot abdominis rectus, dan otot-otot kelompok otot lateral, yaitu otot obliku eksternal, otot obliku internal, dan otot transversus. Nah, tambah otot pada gelang-gelang pektoral. Itu yang utama pada amfibi. Itu sama gelang-gelang pektoral dan otot pada hipobransial. Nah, kalau pada reptil dan mamalia, dia juga punya otot epaksial, punya otot hipaksial, ya kan? Tapi pada reptil dan mamalia, ya kan, pada ekornya tidak mempunyai miosepta. Jadi tidak dibagi daging bagian atas, bagian kalau ikan tongkolong kelihatan tuh daging atas, daging bawah. Kalau pada reptil nggak ada, dipotong dagingnya nggak ada. Oh, daging ikan atas, daging ikan bawah. Kalau kamu makan tongkol gitu kan, kalau kamu patahin di bagian tulang atas jadi dagingnya di bagian dorsal kan. Nah, kalau reptil mamalia nggak ada, karena ototnya tidak dipisahkan oleh miosepta. Pada wilayah cervix membentuk lapisan otot epaksialnya, ya kan, dan sempurna di bagian trunkus. Nah, otot hipaksialnya itu pada cervix dan wilayah pelus sama dengan pada amfibi, otot hipaksialnya, ya. Nah, oke. Ada lagi otot-otot pada wilayah soldier itu nih, bahu, yang berasal dari otot hipaksial lateral, ya kan, yang otot ini nampak lebih jelas, ya, lebih utama, seperti otot serratus, levator scapula, dan rhomboideus. Ini otot yang paling nyata. Lalu otot pada mamalia dan reptil ada otot diafragma. Nah, diafragma itu hanya ada pada mamalia, reptil nggak punya. Yang asalnya dari hipaksial, diinervasi oleh saraf rami ventral. Ada lagi otot hipobransia, ya sama seperti pada hipobransia pada amfibi, ya, baik pada mamalia maupun pada reptil, ya kan. Tapi dia akan mengalami regresi di dekat insang, ya kan, dan mengalami pembesaran di laring otot hipobransialnya. Oke. Oke, ini saya lengkap saja biar nggak tambah pusing. Oke, kira-kira itu ya otot-ototnya. Nah, lalu yang kedua adalah otot pada organ elektrik, merupakan hasil modifikasi sel-sel otot yang telah berubah menjadi organ elektrik. Ya kan, dalam keadaan normal, potensial aksi lemah dihasilkan selama aktivitas otot tinggi. Dijumpai pada 7 famili ikan dan 250 spesies ikan. Semua spesies ikan air tawar tidak tropis. Itu mempunyai elektrik. Jadi ototnya itu sudah berperan menjadi elektrik. Jadi contohnya pada belut di area Amazon. Electric eel, dia mempunyai otot-ototnya itu yang telah berperan menjadi organ elektrik, yang merupakan modifikasi otot di wilayah aksial, apendikular, branchiometrik pada kepala tubuh atau ekor, dan beberapa ikan laut. Ya. Nah, fungsi daripada organ elektrik ini adalah menentukan arah mendeteksi mangsa, menyerang pertahanan, dan lain sebagainya. Bisa Anda lihat sini. Ini semuanya adalah berasal dari otot
tadi ya, otot yang telah berubah menjadi apa? Organ elektrik. Nah, ini ya. Jadi otot tadi ada ini yang kita bicara di atas tadi ini ya. Mana tadi? Nah, ini di otot. Harusnya memang Anda harus hafal. Saya kan hafal dulu semuanya. Ujian dan semua anak harus bisa. Ada pertanyaan sampai di sini? Izin tanya. Hmm. Kan tadi yang di slide yang gerakan otot itu kan nggak ada itu Bu, yang gerakan peristaltik itu Bu. Hmm. Ini gerakan peristaltik yang biasa diajarin dosen itu apa? Ini Iya itu Bu. gerakannya peristaltik, tapi kan aksi kerja ototnya itu adalah sphincter, ya kan? Peristaltik itu kan gerakan berdenyut, ya nggak? Berkontriksi, ya nggak? Iya Bu. Kan konstriksi, kalau otot berkonstriksi kan peristaltik itu kan gerakan bukan gerakan otot sebenarnya peristaltik, gerakan si usus tadi kan dalam memindahkan si itu, tapi kan sebenarnya kerja aksi ototnya itu ya nggak, berdilat ini banyak nggak hanya ini sebenarnya, ya kan? Bukan membuka menutup dia, banyak, masih ada lagi gitu. Jadi kerja si otot tadi itu bisa kayak menyapu gitu kan, kayak peristaltik bisa kayak mengunyah, kayak menekan kan gitu kan, ada sendiri namanya gitu loh, yang nggak dicantumin. Tapi yang umum sih di dalam pembelajaran biasanya ini, peristaltik juga ada, tapi kita nggak lebih ke situ gitu loh. Gerakan peristaltik itu nggak, eee, gerakan itu kan gini nih, flexor, extensor lawannya. Peristaltik itu bukan tipe gerakan daripada kerja otot sebenarnya peristaltik. Kalau membuka, menutup gitu loh, ya kan. Kalau itu kan peristaltik kan kerja dari usus ya kan? Ya kan? Benar? Iya. Gerakan peristaltik. Sebenarnya ujiannya banyak ini kalau ini sebenarnya dia harus baca bisa-bisa. Ya nilainya nggak ini nanti. Udah dibaca buku Ken-nya, nanti saya bikin soalnya dari situ ya. Ada pertanyaan lagi? Ya itu gerakan gerakan pada otot yang di usus ya, karena tidak sadar ya kan. Kalau itu kan gerakan apa ya, memang kalau iya memang gerakan tidak sadar ya dari peristaltik otot itu ya. Gerakan gerakan bergelombang, lawannya kan nggak ada ya kan? Kalau yang mekanisme kerja otot itu selalu, bisa selalu berlawanan. Kalau nutup, otot itu kalau udah nutup bisa buka. Nah kalau gerakan otomatis yang bergelombang itu lawannya apa? Nggak bergerak kan, nggak mungkin kan. Jadi itu sebenarnya gerakan apa ya, bukan gerakan kerja mekanisme otot sebenarnya. Memang sih otot yang melakukan secara keseluruhan gitu, tapi itu bukan gerakan daripada yang seperti Ibu bilang tadi, gerakan apa tadi itu, gerakan aksi kerja terminologi gitu, nggak ada pasangannya dia, peristaltik. Yang saya tahu sih nggak pernah ada sejak kuliah di ITB, UNER tuh nggak pernah ada yang ngomong peristaltik lawannya apa, selalu levator, depresor, ya kan. Kalau tangan kan begini kan, tangan begini kan, begini minta, kalau nggak minta melungkup, lawannya kan gitu. Nah, itu kan sama flexor, extensor kan gitu. Kalau peristaltik kan emang tuh tiap hari dia bekerja kan begitu, kan. Kalau sphincter itu kan sphincter pylorus, pylorus itu bisa buka, bisa nutup, bisa buka, bisa nutup, tergantung makanan. Kalau peristaltik kan always, selalu, ya nggak? Nggak ada pasangannya. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Kan baca buku Ken, baca buku apa? Buku pattern, organogenesisnya, strukturnya itu saya potong banyak, harusnya lebih banyak lagi. Karena
4 SKS itu digabung. Yang dikeluarkan cuman struktur histologisnya, teratologi dikeluarkan. Jadi 4 SKS dikeluarkan, dulu 8 SKS sendiri. SPH itu struktur sendiri, potonglah semua, dipangkas gitu ya. Akhirnya ya udah nggak ini. Nanti dipelajarin ya untuk ujian, nggak ada yang namanya remedial. Kan Anda harus lulus ya. Malah di apa di dikti Dirjen Perguruan Tinggi rumpun ilmu fisiologi malah nggak ada. Yang ada tuh perkembangan hewan. Karena itu memang harus. Fisiologi mah nggak ada karena ketika bicara perkembangan hewan kita bicara langsung ke mekanisme, udah masuk di situ ya nggak? Benar? Nah, kayak gitu. Oke, kalau tidak ada hari ini siapa yang tidak masuk? Saya absen. Abdi Larik ada? Abdi Larik ada? Tidak ada. Avanti? Hadir, Bu. Alvita? Hadir, Bu. Vina? Hadir, Bu. Dea? Hadir, Bu. Elsa? Zahra? Chandra? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir Ibu. Siapa yang hadir? Zahra ada nggak? Zahra hadir, Bu. Chandra? Hadir Ibu. Anissa? Hadir, Ibu. Najwa? Hadir, Bu. Indi? Hadir, Bu. Khadijah? Hadir, Bu. Najmi? Hadir, Ibu. Najmi? Hadir, Ibu. Najmi hadir. Terus Viola? Hadir, Bu. Anindya? Hadir, Ibu. Divira? Hadir, Ibu. Naila? Naila? Puput? Hadir, Ibu. Puput? Akila? Hadir, Bu. Gambarnya buka ya. Ditya? Hadir, Ditya? Aura? Hadir, Bu. Laili? Hadir, Ibu.